Injil Markus pasal 15 ayat 33 sampai 41. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan saudara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh, dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah, kita tunggu dan lihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya, demikian berkatalah ia, sungguh orang ini adalah putra Allah. Sama-sama ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antara Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea, dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang datang dari ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Mari kita satu kali lagi menghafal ayat hafalan kita dari Markus 15 ayat 34 atau Mazmur 22 ayat 2. Kita mulai 3, 2, 1. Maka Markus pasal 15 ayat 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Satu kali lagi, Markus pasal 15 ayat 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang telah menyelamatkan kami melalui Tuhan Yesus, pada malam ini kami datang mengucap syukur karena Engkau berkenan memimpin kami dalam kebaktian matahari terbenam. Sekarang kami mau merenungkan firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, bukan hanya kami dapat memahami, tapi juga dapat mengaplikasikan dan menjadi saksi untuk firman-Mu, supaya nama-Mu, nama Tuhan Yesus dan nama Roh Kudus dimuliakan. Ampunilah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih dan berdoa. Amin. Minggu yang lalu kita sudah merenungkan tentang Tuhan Yesus menuju ke Bukit Kalvari, di mana Simon dipaksa memikul salib Yesus. Padahal salib Simonlah yang dipikul Yesus, bukan Simon membantu Yesus memikul salib. Dan pada malam ini kita akan belajar, waktu Yesus disalib, kalimat yang tadi kita hafalkan adalah satu nubuatan dalam kitab Mazmur 22. Itu diberikan oleh Allah Roh Kudus kepada Raja Daud, yaitu 1000 tahun sebelum kejadian itu terjadi. Tetapi waktu kejadian itu terjadi, Yesus mengucapkan kalimat ini. Kalimat ini sebenarnya berasal dari Yesus, diberikan kepada Raja Daud, ditulis dalam Mazmur 22.
dia ucapkan, dan ada keterangan tambahan. Pada jam 3, Tuhan Yesus berseru dengan suara nyaring. Dia berdoa. Jadi kalau kita berdoa, kita bisa berdoa dalam pikiran kita, kita bisa berdoa dengan suara yang keras. Dan Tuhan Yesus berdoa dengan suara keras waktu dia berdoa di Taman Getsemani. Ya, seruannya keras sampai keluar keringat darah. Jadi waktu dia berdoa dalam bahasa Eloi, Eloi lama sabachthani. Bahasa apa itu? Bahasa Aram yang mirip dengan bahasa Ibrani. Makanya diterjemahkan, ya, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, kalimat ini banyak tidak difahami oleh orang yang belajar Alkitab, termasuk tokoh reformasi yang bernama Martin Luther. Mengapa bisa ya Allah Bapa meninggalkan Allah Putra? Padahal Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan selama-lamanya. Nah, bagaimana kita memahami kalimat ini? Yesus waktu disalib dia mengucapkan 7 kalimat saja, 3 kali doa. Yang pertama dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia berdoa untuk musuhnya di dalam Injil Lukas 23 ayat 34. Kemudian doa yang kedua yang tadi kita hafalkan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Terakhir dia juga berdoa dalam Injil Lukas 23 ayat 46, Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Jadi dia berdoa 3 kali. Kemudian ya, kita juga tahu bahwa yang disalibkan bersama Yesus itu adalah penjahat yang paling jahat. Mereka berdua sama-sama sudah mengejek Yesus, tapi satu di antara mereka bertobat. Kita nggak tahu yang sebelah kiri atau kanan, Alkitab tidak mengatakan. Dia berkata pada Yesus, Yesus, kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Dan Yesus menjawab dia, ya sesungguhnya aku berkata kepadamu, ya dalam Lukas 23, pada hari ini kamu akan bersama-sama aku di sorga di Firdaus. Artinya Yesus mati dulu pada jam 3, setelah itu penyamun ini sebelum jam 6 petang dia juga mati. Nah, kemudian Yesus waktu disalib dia juga melaksanakan hukum Taurat, seperti yang pernah saya katakan, bahwa Yesus dengan melakukan hukum Taurat dia memberikan kita jubah keselamatan ataupun jubah keadilan, karena kita semua manusia tidak bisa lagi menjalankan 10 hukum dengan sempurna, nggak bisa lagi. Yesus menjalankannya dengan sempurna, makanya waktu dia disalib dia menyerahkan Maria ibu kandungnya kepada Rasul Yohanes. Ya, dia berkata ya kepada Maria, dia tidak memanggil dia ibu loh, dia memanggil dia wanita. Kenapa dia memanggil wanita? Karena dia adalah putra Allah. Dia mengatakan, wanita, lihatlah putramu. Dia menunjuk kepada Yohanes supaya Yohanes setelah itu dapat menjaga Maria. Ya, kemudian dia menunjuk ya kepada Yohanes, inilah ibumu. Jadi Yesus sudah mengucapkan berapa kalimat itu? 3 kalimat doa, 2 kalimat, 1 kepada kalimat penyamun, 1 kepada Maria dan Yohanes. Kemudian kalau kita lihat ya, setelah dia mengatakan Eloi Eloi lama sabachthani, itu disebut jam berapa dia berbicara loh? Jam 3. Jam berapa? Jam 3. Jadi sangat menarik ya, waktu Yesus ya diadili, waktu dia diadili, Petrus menyangkal dia 3 kali, 1 kali di sini, 2 kali di sini. Nah, kemudian dia diadili oleh orang-orang Yahudi pada jam 3 sampai jam 6, 3 kali ya. Nah, kemudian jam 6 pagi mereka cepat-cepat membawa Yesus untuk diadili oleh Pilatus, oleh Herodes, oleh Pilatus lagi 3 kali ya. Dan Yesus dibawa ke Bukit Tengkorak, Bukit Kalvari untuk disalib. Nah, jam 9 pagi ya. Kemudian dikatakan jam 12 siang sampai jam 3 sore itu terjadi gelap gulita. Gelap gulita.
Jadi kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, ya, kalimat pertama, kedua, dan seterusnya itu di jam 9 sampai jam 12. Tetapi ya waktu jam 3 dia mengucapkan Eloi Eloi lama sabachthani. Setelah itu dia berkata, aku haus. Ya kan? Jadi waktu dia berkata aku haus, apa yang terjadi? Orang mencelupkan yaitu anggur asam. Apa itu anggur asam? Anggur asam adalah obat penahan sakit. Ya, Yesus mencicipinya, dia tahu itu obat penahan sakit, dia mencicipi dulu loh. Dia maha tahu tapi dia tidak menolak ya orang yang memberikan dia anggur itu. Dia cicipi, dia tahu itu anggur asam, dia tidak minum. Nah, jadi waktu Yesus ya berada di atas kayu salib, dia mengucapkan satu kata saja, bukan aku sakit. Ya, tapi aku haus. Kenapa dikatakan aku haus? Karena waktu orang disalib, darahnya itu menetes habis, orang itu akan mengalami kehausan yang luar biasa ya, karena kehilangan darah. Jadi waktu dia berkata aku haus, diberi anggur asam, dia tidak mau minum walaupun sudah dicicipi. Dia menghormati orang yang memberikan dia anggur asam itu. Kemudian dia berkata lagi, sudah selesai, sudah genap, ya, di Injil Yohanes pasal 19 ayat 30. Baru terakhir dia berdoa, ya Bapa, ya, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Kalau kamu lihat dia 3 kali berdoa, ada perbedaannya. Pertama dia berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia memanggil Bapa, Bapa. Jadi Allah Putra memanggil Allah Bapa sebagai Bapanya. Paham ya? Yang terakhir dia juga memanggil Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kenapa? Di dalam ayat hafalan kita itu doanya beda. Ya Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu kalimat yang dijawab dan kalimat yang tidak akan dijawab. Kenapa begitu ya? Kalimat itu dijawab kepada Yesus, mewakili semua manusia yang percaya pada Yesus. Tetapi kalimat doa ini tidak akan pernah dijawab kalau orang tidak percaya Yesus, dan dia akan berkata selama-lamanya di dalam neraka. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di dalam neraka loh. Kenapa Allah meninggalkan putranya? Orang seperti Martin Luther, dia bilang aku nggak paham, aku tinggalkan ayat ini. Nah, Yesus berdoa, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia berdoa sebagai manusia yang sedang menanggung dosa. Manusia yang sedang menanggung dosa. Dia adalah Allah yang tidak ada dosa, dia menjadi manusia juga yang tidak ada dosa, tetapi dia mati untuk semua dosa-dosa manusia. Waktu dia bertemu dengan Yohanes Pembaptis, diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis, kamu tahu ya, Yesus punya begitu banyak nama, beratus-ratus nama Yesus. Ya, secara induktif kita belajar ya, sesuatu yang umum kita buat ya menjadi begitu khusus, begitu banyak uraiannya. Itu namanya metode induktif. Tetapi kalau metode deduktif, orang yang punya banyak gelar, kamu hanya perkenalkan dengan satu gelar, yaitu lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa seluruh dunia. Jadi Yesus itu dia adalah nabi, dia sudah memberitahukan firman kepada semua orang, dia mati untuk dosa-dosa kita sebagai anak domba Allah. Nah, waktu dia menanggung dosa kita, dia berucap, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya sebagai manusia sejati, dia sedang mewakili kamu dan saya loh. Dia tidak ada dosa, satu titik pun tak ada dosa, tapi karena dosa-dosa kamu dan dosa-dosa saya, dia mati. Nah, kita lihat di sini waktu Tuhan Yesus disalib. Waktu jam 9 sampai jam 12 siang itu cuacanya baik. Ya, cuacanya baik. Bahkan dikatakannya oleh Alkitab, waktu Yesus disalib, di bawah salib Yesus itu terjadi peristiwa-peristiwa tertentu.
yaitu para prajurit. Mereka mendapatkan bajunya Yesus dan mereka inginnya membagi menjadi 4 bagian. Tetapi kelihatan ya baju Yesus tidak bisa dibagi, maka mereka bagaimana? Membuang undi, siapa yang bisa mendapatkan baju Yesus. Akhirnya mereka seperti berjudi ya untuk mendapatkan baju Yesus. Itu juga merupakan nubuatan yang dicantumkan dalam Mazmur 22. Nah, jadi waktu Yesus disalib, kalau kita lihat di sini, waktu jam 3 dia berseru ya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, dalam bahasa kita, orang yang di bawah itu tidak mengerti kalimat itu loh. Mereka berpikir Yesus sedang memanggil apa? Elia. Lihat, ia memanggil Elia. Bunyinya kan hampir sama kan? Eloi, Eloi ya, seperti Elia, Elia gitu ya. Sepertinya dia panggil Elia untuk menolong dia. Ya, mereka pikir Yesus memanggil Elia karena orang Israel semuanya kenal Elia. Nah, kalau Elia datang pasti Yesus ditolong turun dari salib. Itu pikiran mereka loh. Jadi waktu itu kalau kita lihat ya, ada prajurit yang mencelupkan bunga karang dan menyerahkan anggur kepada Yesus ya, dan Yesus tidak mau minum. Nah, kenapa ya Yesus mengucapkan kalimat yang Eloi Eloi lama sabachthani yang kita bisa tahu? Orang di bawahnya nggak bisa mengerti dengan persis. Karena apa? Karena Yesus ya sedang dalam keadaan penderitaan yang amat ya, sangat. Jadi dikatakan oleh orang yang mencoba mengerti ya secara fisik apa yang terjadi dengan Yesus, itu seperti lidahnya itu melekat ya dengan ini langit-langitnya. Sehingga ucapan Yesus itu sebenarnya memang nyaring, tapi karena dia sudah haus sekali, jadi ucapannya itu nggak jelas kepada orang yang ada di bawah. Sehingga mereka berpikir, dia sedang memanggil Elia. Padahal kalimat yang diucapkan adalah Eloi, Eloi lama sabachthani, Mazmur 22 ayat 2. Nah, jadi waktu Yesus mengucapkan kalimat itu, tadi saya katakan, Martin Luther saja tak paham. Nah, bagaimana kita memahaminya? Kita bersyukur ya, setelah orang belajar firman Tuhan, ada pelajar Alkitab yang menjelaskannya dengan bagus sehingga kita bisa mengerti. Nah, mengapa dia mengucapkan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu betul-betul sedang terjadi. Nah, masalahnya adalah bukan Allah Bapa meninggalkan Allah Putra, bukan. Tetapi Yesus sebagai manusia sejati, dia sedang menanggung dosa-dosa kita. Makanya Yesus ya mengajarkan kita doa Bapa kami dalam ucapan yang setiap hari kita ucapkan, ampunilah kami akan hutang-hutang kami. Itu terjemahan yang literal loh, ya, mien woman cai. Tapi bahasa Indonesia dikatakan ampunilah kesalahan kami. Nah, kenapa kata hutang bisa diganti dengan kata kesalahan? Karena dosa, kalau kita lihat di Alkitab, terjadi karena 2 hal. Satu, Tuhan memberikan kita perintah, kita tidak jalankan, itu dosa. Ya, contohnya Tuhan mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kamu tidak hormat, ya, tidak menjalankannya, itu dosa. Contohnya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat pada hari Minggu. Kamu tidak ke gereja, itu dosa. Tidak dijalankan perintah yang Tuhan perintahkan, itu dosa. Yang kedua, dosa karena kita melanggar yang Tuhan larang. Contohnya, ya, kamu jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau kamu makan, kamu pasti mati. Itu dilanggar oleh Hawa dan Adam. Itu dosa. Dosa adalah melanggar ya apa yang Tuhan larang atau tidak menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, itu namanya hutang. Jadi kalau kita lihat di sini, ampunilah kami akan hutang-hutang kami. Kenapa hutang? Karena hutang, dosa itu tidak bisa manusia bayar loh. Kamu tidak bisa membayar dosa kamu dan saya tidak bisa membayar dosa saya. Hanya ada satu cara untuk membereskan dosa. Minggu lalu saya sudah katakan, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka dengan caranya sendiri menyelesaikan problem mereka, yaitu mereka tidak punya pakaian, mereka dalam keadaan telanjang, mereka membuat cawat
dari yang mereka pikir bisa menolong mereka, yaitu daun pohon ara. Minggu lalu saya sudah katakan kenapa yang dipilih daun pohon ara. Karena kalau dengan daun pohon jeruk kan kecil-kecil kan, susah kan mengayamnya. Tapi daun pohon ara itu besar, sehingga lebih gampang membuat cawat untuk mereka berdua. Tetapi daun tentu saja cepat layu. Ya, manusia dengan cara sendiri ingin menyelesaikan problemnya manusia, nggak bisa. Akhirnya Allah sebelum mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, Tuhan menyembelih seekor binatang, dan dia mengambil kulit binatang itu untuk dibuatkan pakaian untuk Adam dan Hawa. Maka sejak saat itu kita tahu tanpa ada penumpahan darah, rasa malu kita tidak bisa dihapus. Itu ya, jelas ya. Jadi binatang itu harus mati, darahnya tertumpah, dan binatang ini siapa sebenarnya? Lambangnya adalah Yesus. Jadi kalau kita lihat baik-baik dalam Alkitab, semua orang yang selamat, yang masuk surga, sekarang ada di surga, semua mereka kerjanya hanya satu. Mari kita buka dalam kitab Kejadian pasal 5. Kejadian pasal 5, di situ banyak nama-nama disebut, ya, umurnya mereka sampai berapa tahun, tetapi yang sangat menarik tidak disebut apa pekerjaan mereka. Mereka hanya disebut umurnya dan siapa namanya. Saya contohkan satu saja, ya, yaitu yang pertama yang bernama Adam. Ya, umur Adam ayat 4, setelah memputrakan Set 800 tahun, ia memputrakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Tidak disebut pekerjaan Adam di situ kerjanya apa, ya. Tapi kalau kamu lihat di Kejadian pasal 4, apa yang terjadi? Ya, dalam Kejadian pasal 4, ya, keturunan Kain, kalau kita melihat 4:17, Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Nah, apa yang dikatakan di sini tentang Henok? Umurnya tidak disebut, tapi pekerjaannya disebut. Kemudian Kain mendirikan satu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama dari putranya. Jadi beda sekali antara Kejadian pasal 4, keturunan orang yang tidak percaya Yesus, dengan Kejadian pasal 5, orang yang percaya Yesus tidak disebut apa pekerjaan mereka. Tapi Kejadian pasal 4 disebut pekerjaannya, ada yang membangun kota, ada yang ayat 21 namanya adalah Yubal, dia adalah bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Selalu ada profesinya apa, tapi tidak disebut umurnya. Kenapa begitu? Kejadian pasal 4 itu melukiskan manusia yang tidak percaya Yesus. Hampir pasti nama-nama Kejadian pasal 4 itu ada dalam neraka. Kejadian pasal 5 adalah nama-nama orang yang percaya Yesus. Nama-nama mereka kita baca, dan di mana mereka posisinya sekarang? Hampir pasti mereka ada di sorga. Nah, kenapa nama disebut, umur disebut, pekerjaannya nggak disebut? Pekerjaan mereka semua sama. Apa kira-kira? Gembala, beternak domba, kambing. Supaya apa? Bisa diambil, bisa disembelih. Kamu tahu ya, sebelum zamannya Harun, semua kepala keluarga, semua kepala keluarga termasuk Abraham, termasuk Nuh, mereka, ya, kalau mau, ya, minta ampun untuk dosa anak-anaknya, kalau kau baca kitab Ayub, Ayub selalu, ya, menyembelih binatang korban supaya dosa anak-anaknya itu diampuni loh. Kalau kamu pergi ke Tiongkok, di Tiongkok banyak kaisar. Kaisar selalu, ya, di luar, ya, dari istananya dia punya yang namanya mesbah, dan di mesbah itu dia selalu menyembelih binatang korban. Kenapa binatang korban? Korban itu adalah menanggungnya kesalahan orang yang melakukan korban, supaya saya yang berdosa, jangan saya mati karena dosa saya, binatang inilah yang mati. Makanya waktu Yesus disalib, kalimat
Yang keempat yang dia ucapkan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yaitu waktu dia sedang menanggung dosa-dosa kita. Makanya dalam 4 poin Injil, poin yang pertama, Kristus sudah mati untuk dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Nah, kitab sucinya mana? Yaitu Kejadian yang tadi kita baca, ya, Kejadian pasal 5. Orang-orang itu percaya akan ada juru selamat yang harus mati menggantikan kita. Nah, tadi dalam pelajaran pengetahuan dasar Alkitab, saya menjelaskan janji pertama yang Allah janjikan kepada manusia, yaitu Kejadian pasal 3 ayat 15. Mari kita buka Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara aku dan engkau. Ya, jadi di sini antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya perempuan. Nah, di sini keturunannya perempuan akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi jelas di sini janji Allah yang pertama pada manusia bahwa ya iblis akan diremukkan kepalanya, ular, oleh keturunan perempuan. Keturunan perempuan hanya ada satu di dunia ini, yaitu Yesus. Yesus, dia tidak punya bapak biologis, dia dikandung dengan kuasa Roh Kudus, ya, dan lahir dari anak darah Maria. Satu-satunya ya manusia di dunia ini yang tidak punya bapak biologis adalah Yesus. Ya, kalau Adam memang tidak punya bapak, tidak punya ibu biologis, Hawa tidak punya ibu biologis, dan Yesus punya ibu biologis tapi tidak punya bapak biologis. Dia lahir secara ajaib karena dia manusia satu-satunya yang tidak pernah berbuat dosa. Seluruh keturunan Adam adalah orang yang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi waktu Tuhan Yesus disalib, ya, dikatakan persis pada jam 3, dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi penyaliban Yesus ini memang sudah diatur ya oleh Tuhan sendiri. Bukan terjadi secara kebetulan, jam berapa dia harus disalib, jam berapa terjadi gelap gulita, dan jam berapa dia menghembuskan napas terakhir, itu sudah dalam rencananya Allah. Kita tahu dia disalib jam 9, jam 12 terjadi gelap gulita. Mengapa gelap gulita? Kalau kita periksa di Alkitab, kata gelap gulita itu matahari tidak bersinar. Ya. Gelap gulita itu terjadi dari jam 12 sampai jam 3. Gelap gulita terjadi dari jam 12 sampai jam 3. Menurut penulis Alkitab, itu terjadi gerhana matahari. Jadi ini matahari, ini bumi. Jadi sinar matahari itu tidak sampai ke bumi, ditutup oleh bulan, ya, menurut istilah ilmiahnya. Tapi kalian coba periksa ya, ada nggak gerhana matahari yang bisa terjadi selama 3 jam? Ya, saya pernah pertama kali melihat gerhana matahari tahun 82 kalau tidak keliru, di Jawa. Itu gerhana matahari yang total di Indonesia, yang diumumkan ya di media, dan terjadi di siang hari, dan kita bisa melihat ya terjadi gelap. Tapi itu sebentar saja, tidak lama. Tapi kalau di sini gelapnya bukan hanya remang-remang seperti gerhana matahari, tapi gelap total, sehingga dari jam 12 sampai jam 3 itu tidak ada terang dan orang tidak bisa melihat. Mengapa begitu ya? Karena kalian tahu nggak, waktu Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus itu boleh dikatakan ya tidak berpakaian. Ada yang mengatakan dia sama sekali tidak ada pakaian. Ada yang mengatakan masih ada pakaiannya ya. Jadi kita tidak tahu persis ya. Jadi Tuhan Yesus itu dalam keadaan posisi yang sangat memalukan, sehingga Allah membuat kejadian yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan sesudahnya, dibuat matahari itu gelap dari jam 12 sampai jam 3 siang. Nah, orang Yahudi ya, pada perayaan Paskah itu harusnya mengerti ya bahwa
kegelapan itu melambangkan apa? Kelamnya sejarah manusia. Saya sudah katakan ya, bahwa Yesus disalib adalah sejarah yang paling kelam dari manusia. Di mana ya, orang yang tidak ada dosa dihukum dengan hukuman yang paling tinggi, yaitu hukuman mati. Paham ya? Dan kita melihat ya, waktu Yesus dihukum mati, itu bukan karena ya tentara Romanya hebat ya, atau orang Yahudinya hebat bisa membunuh Yesus, tidak. Dan Yesus memang harus mati untuk menerima kutuk yang paling puncak yang pernah saya jelaskan di minggu yang lalu ya, bahwa dikatakan dalam kitab Ulangan, terkutuklah orang yang digantung di salib. Nah, Yesus itu sedang menerima hukuman kutuk untuk semua kita loh ya. Sudah dijelaskan berkali-kali bahwa dosa membawa kutukan. Yang pertama, ular sudah dicabut kakinya. Yang kedua, kaum Hawa kalau hamil sangat susah, melahirkan sakit, bahkan bisa mati. Yang ketiga, yaitu waktu Adam mau memberi makan dirinya dan keluarganya, dia harus bekerja dengan berkeringat. Kalau tidak, dia tidak punya makanan untuk dirinya dan keluarganya. Yang keempat, tanah yang zamannya Adam dan Hawa di Taman Eden, semua yang perlu mereka makan akan tumbuh dengan otomatis. Tapi setelah itu, yang tumbuh otomatis adalah semak, belukar, dan duri. Kalau mau makan, ya harus bersihkan lahan, tanam dengan tanaman yang kita ingin makan, ya seperti padi dan sebagainya. Kemudian yang kelima, manusia dari tanah kembali ke tanah. Itu kutukan yang kelima, tidak bisa tidak terjadi. Ya, walaupun orang itu kaya, orang itu berkuasa, pada satu saat orang itu harus mati. Yang keenam, dalam kejadian Menara Babel, manusia yang dulunya hanya satu bahasa apa tuh? Bahasa Ibrani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu dibuat menjadi ribuan bahasa, sehingga kita sekarang kesulitan belajar bahasa. Kemudian kutukan ketujuh, jangan lupa loh, di mana itu? Berada di neraka. Nah, di neraka itu kata-kata yang terucap apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ingatnya. Tetapi kalau kita percaya Yesus, kita menerima bahwa Yesus menanggung dosa kita, maka kalimat ini tidak akan pernah kita ucapkan, kecuali waktu kita jatuh dalam dosa, kita belum bertobat. Paham? Makanya setiap hari kita selalu berdoa kan? Ampunilah kesalahan saya, ampunilah hutang-hutang saya, seperti saya mengampuni orang yang bersalah pada orang lain. Nah, kalau Yesus ya tidak mati di salib, kita mau minta ampun dosa, Allah pun tidak bisa mengampuni dosa kita loh. Makanya waktu Yesus ya berkata kepada orang Yahudi, dosamu sudah diampuni. Terus orang Yahudi itu bilang, mana yang lebih gampang ya, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau bangunlah ya orang lumpuh itu, berjalanlah. Mana yang lebih gampang? Tentu saja untuk kita ya yang sakit, kalau lumpuh bisa sembuh susah. Tapi di pihaknya Tuhan, kamu tahu enggak, mengampuni dosa adalah hal yang paling susah. Kenapa? Karena Allah kudus. Kamu lihat ya, waktu Allah menciptakan segala sesuatu, dia hanya perlu 6 hari untuk menyelesaikannya. Tetapi untuk mengampuni dosa kita, Yesus harus lahir dan hidup selama 33,5 tahun. Sampai dia mati di salib, dengan darahnya yang mengalir, baru dosa-dosa kita bisa dihapus. Ya, hanya dengan penumpahan darah ada pengampunan. Jadi kita bersyukur ya pada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus yang sudah mengalirkan darahnya di atas Bukit Kalvari, itu dosa-dosa kita dalam bentuk apapun, semuanya Tuhan bisa hapus. Dan kamu tahu ya, kalau Tuhan menghapus dosa, dikatakan walaupun dosamu merah seperti kirmiji, akan dihapus dengan darah Yesus, akan menjadi putih seperti salju. Artinya begini loh, Allah tidak akan pernah lagi mengingat-ingat dosa-dosa kita kalau kita ya sudah sungguh-sungguh bertobat.
Nah, sekarang problemnya adalah kapan manusia itu bertobat? Kapan? Jadi waktu orang itu dalam keadaan yang sudah mengerti bahwa dia manusia berdosa. Contohnya kan penyambun di sebelah Yesus. Kenapa dia bisa percaya Yesus? Karena dia lihat Yesus adalah juru selamat dan dia mengatakan loh kepada Yesus loh. Kalau kita juga ya, kalau kita hidupnya hanya normal-normal saja, menganggap oh kejadian saya ini ya seperti biasa, nggak ada yang luar biasa. Kamu nggak berasa diri kamu berdosa. Kamu nggak berasa diri kamu adalah orang yang perlu ya diampuni dosanya. Nggak ada merasa seperti itu. Maka kita nggak bisa selamat loh. Seperti putra yang hilang. Dia berada dalam posisi kehidupan yang sangat rendah. Dia baru sadar ada pengampunan di dalam keluarga bapaknya. Kalau dia kembali, dia minta sama bapaknya, saya gak layak lagi menjadi putramu, saya mau jadi satu pembantu di rumah kamu. Dia percaya bapaknya akan mengampuni dia. Padahal ya anak yang bandel seperti itu di zaman dulu, bapaknya bisa bawa keluar kota, hajar mati dengan batu loh. Zaman dulu loh. Tapi dia tahu bapaknya ingin mengampuni dia. Nah sekarang kita juga sebagai manusia, sebelum kamu merasa hidup kamu terpuruk sebagai orang berdosa dan kamu tidak pernah minta ampun sama Yesus, keselamatan kita itu masih bagaimana? Belum benar-benar terkonfirmasi. Ya, contohnya dalam sejarah gereja, Martin Luther kan, dia bagaimana mendapatkan keselamatan dari Tuhan itu karena dia ya, sudah bergumul menjadi ya, seorang Katolik yang saleh ya, terus dia menjadi pastor gereja Katolik. Tapi selama dia menjadi pastor gereja Katolik, selalu di gereja Katolik diajarkan kalau kamu mau ya diselamatkan, kamu harus menyiksa diri. Terus dia menyiksa diri dengan berbagai cara, tapi itu tidak bisa ya membuat dia merasa dirinya benar-benar diselamatkan. Baru waktu dia membaca kitab Roma, matanya terbuka. Hanya dengan ya percaya Yesus 100%, tidak perlu ya kita berbuat apa-apa, kita bisa diselamatkan. Itulah Martin Luther ya, kita boleh saja dari kecil sudah mendengar siapa Tuhan Yesus, tapi kalau kita belum merasa diri kita orang yang berdosa dan minta ampun kepada Tuhan Yesus, maka ya kita belum ya menjadi orang yang sungguh-sungguh diselamatkan. Makanya ini penting ya. Seperti putra yang hilang, dia adalah anak dari orang kaya. Dia mendapatkan warisan yang seharusnya tidak boleh dia dapatkan sebelum ayahnya mati. Dia minta warisan itu diberikan, dia tidak mau ya warisan itu dalam bentuk tanah atau bentuk properti, karena kalau bentuk tanah dia harus kerja keras ya untuk menggarap tanah. Dia jual semuanya, dia dapatkan uang tunai, dia pergi ke tempat yang jauh untuk berfoya-foya. Dia habiskan uangnya dan di situ Tuhan sengaja buat terjadi kelaparan. Kalau sekarang hidup kamu dalam posisi yang terpuruk, itu Tuhan punya rencana untuk kita supaya kita sadar bahwa Tuhan ingin membuat kita sadar bahwa kita orang berdosa. Jadi putra yang bungsu itu waktu dia terpuruk, dia mau cari kerja, tidak dapat kerja kecuali hanya menjaga babi. Nah orang Yahudi itu tidak boleh jaga babi karena dianggap babi itu kotor. Tapi dia karena tidak bisa lagi diterima di pekerjaan yang lain, dia menjaga babi. Jadi waktu dia menjaga babi, babi kan tiap hari harus makan kan. Babi itu makannya paling banyak loh dibanding manusia ya, pemakannya banyak sekali. Dia dalam keadaan lapar dan babinya harus makan dan dia nggak bisa makan makanan babi. Baru dia sadar loh, wah di rumah bapakku begitu kaya, banyak pembantunya. Kenapa saya terpuruk di sini? Kita juga manusia ya. Kamu jangan bilang Tuhan menciptakan kamu seperti kamu sekarang ini. Bergumul, ya kan? Mencari kerja susah. Ya, kadang-kadang kita kerja, pekerjaannya tidak seperti yang kita inginkan. Tidak.
Tuhan itu tidak mendesain kehidupan kita seperti sekarang ini. Keadaan kita seperti sekarang ini adalah sementara. Sementara. Kenapa sementara? Karena Dia akan memberikan kita, ya, melalui Yesus, hidup yang kekal kalau kita percaya Yesus dan kita tidak lagi berucap, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Kita sekarang dalam posisi kehidupan kamu dan kehidupan saya yang dalam keadaan sekarang ini adalah sementara. Kita tidak tahu berapa lama. Ada di antara kita yang sedang sakit, ada di antara kita yang sedang bergumul mencari pekerjaan dan sedang berpikir tentang masa depan seperti apa yang akan kita miliki. Itu pertanyaan-pertanyaan. Tetapi kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya Yesus, nah, Yesus sudah mati ya untuk dosa-dosa kita, dan kalimat ini Dia ucapkan supaya kita yang percaya Dia jangan lagi mengucapkan kalimat ini. Kalimat ini saya katakan ya, diucapkan oleh orang yang berada dalam neraka. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa? Karena dalam neraka, ya, bukan hanya manusia itu mati selama-lamanya, mereka itu terpisah selama-lamanya dengan pencipta. Kita manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Kalau kita belum percaya Yesus, tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita, kamu dan saya tidak bisa menjadi manusia yang bahagia. Pasti kalimat ini selalu muncul. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, sampai kita percaya pada Tuhan Yesus, maka ya Allah Bapa, Putra, Roh Kudus tinggal dalam diri kita, baru kita merasakan ada penyertaan Tuhan untuk kita selama-lamanya. Jadi waktu Yesus sudah berucap, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia juga berucap, aku haus. Kemudian dia mengucap, sudah selesai. Ya, sudah selesai itu artinya rencana keselamatan yang Tuhan sudah rencanakan, sudah dilaksanakan, selesai oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau kita percaya Yesus, tidak ada lagi yang perlu kita kerjakan. Kita hanya percaya pada Tuhan Yesus, maka kita diselamatkan. Makanya dia mengucap sudah selesai. Ya, orang Kristen ya tidak perlu berbuat apa-apa untuk diselamatkan. Ya, tidak seperti agama-agama yang di dunia ini harus menjalankan ya syariat agama mereka, baru ya mereka berharap mudah-mudahan selamat. Kalau kita tidak, begitu kita percaya Yesus, ya karya keselamatan Yesus itu sudah selesai untuk kita. Nah, jadi waktu dia sudah mengatakan sudah selesai, kalimat yang terakhir dia ucapkan adalah, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu juga adalah kalimat yang dikutip dari kitab Mazmur. Ya, doa Yesus, ya, yang pertama, yang kedua, ketiga, semuanya sudah ada di perjanjian lama. Ya. Dia berdoa untuk orang yang menyalibkan dia, itu juga sudah dikatakan dalam kitab Yesaya 53 bahwa dia akan berdoa untuk musuh-musuhnya. Kemudian tadi kita bahas, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mazmur 22 ayat 2. Dan Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi waktu Yesus sudah mati jam 3, nah apa yang terjadi? Langsung gerhana mataharinya bersinar. Ya, jadi kenapa begitu? Karena Yesus harus dikuburkan dari jam 3 sampai jam 6. Minggu depan kita akan pelajari ya. Jam 3 sampai jam 6 Tuhan mengatur siapa yang mengubur Yesus. Jadi waktu Yesus mati, apa yang terjadi? Yaitu yang pertama dikatakan ya, langsung terang. Langsung apa? Terang. Ya kan? Berarti kekelaman dari sejarah manusia sudah berakhir. Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Kemudian tirai bait Allah yang tebalnya ya sangat tebal, tidak bisa digunting dengan gunting, itu terbelah dari atas ke bawah. Ya, tirai itu warna dominasinya adalah merah dan ungu. Merah adalah raja, ungu adalah darah. Kemudian apa yang terjadi lagi? Yaitu kuburan dari orang-orang percaya di Yerusalem terbuka. Ya, waktu Yesus bangkit, mereka ikut bangkit. Terjadi gempa juga. Terjadi apa? Gempa. Jadi peristiwa-peristiwa alam ini Tuhan sengaja atur supaya orang Yahudi jangan tidak tahu bahwa Yesus itu mati untuk dosa-dosa mereka. Dan kita bersyukur loh, waktu Yesus mati di salib,
Ada yang percaya Yesus, siapa? Penyamun sebelah Yesus dan kepala pasukan yang menombak Yesus. Dia mengaku Yesus ini adalah putra Allah. Jadi kita bersyukur ya, bahwa Tuhan Yesus sudah mati menggantikan kita. Dia mengucapkan kalimat ini sebagai putra manusia. Putra Allah telah menjadi putra manusia. Jadi waktu dia menjadi putra manusia, di saat dia menanggung dosa kita, dia berkata Allah meninggalkan dia. Kenapa? Karena dia sedang menanggung dosa ya untuk kita semua. Pertanyaannya, maukah kamu yang dosa-dosa kamu ditanggung oleh Yesus? Kalau mau, kita harus dengan sungguh-sungguh berkata kepada Allah Bapa, ya Bapa, ampunilah dosa-dosaku. Dan kita yang mengaku dengan sungguh-sungguh, ya seperti penyamun di sebelah Yesus, Yesus langsung menjawab dengan jawaban yang mengampuni dosa kita. Ya, Yesus tidak pernah ya, kalau kita minta ampun dosa, terus dia tanya kamu, kenapa kamu berdosa begini begitu? Tidak, dia langsung mengampuni dosa kita. Sepertinya apa? Suatu masa yang gelap untuk hidup kita, kalau kita langsung percaya Yesus, langsung kita menjadi ya terang benderang, hidup dalam terang Tuhan Yesus yang abadi, tidak lagi dalam kegelapan karena kita dikuasai oleh dosa. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepada Engkau yang kudus, sedangkan kami manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tetapi kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus rela mati untuk dosa-dosa kami, sehingga ketika dia sebagai putra manusia menanggung seluruh dunia dosa-dosanya, dia telah berkata, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, mewakili kami ya Bapa. Sehingga kami yang percaya Tuhan Yesus tidak akan pernah berkata dengan kalimat yang sama lagi. Ya Bapa, tolonglah kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Jika di antara kami ada yang belum sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, kiranya Engkau membuat kami dapat sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, sehingga semua dosa kami dapat dihapus oleh darah Tuhan Yesus, dan kami diangkat menjadi anak-anak-Mu yang Engkau beri hidup yang kekal. Demikianlah doa kami Bapa yang kami naikkan dengan ucapan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdiri. Pujian terakhir kita 166. Salib hina. Di bukit Golgota tampaklah salibnya, tanda hina dan derita. Yesus putra Allah, besarlah kasih-Nya, rela mati untuk manusia. Maka ku tinggikan salibnya sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, dengan Dia di mahkota mulia. Pada salib itu tergantung Tuhanku, curahkan darah yang kudus. Pada salib itu tumpuan harapku yang menghapus semua dosaku. Maka ku tinggikan salibnya sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia. Pada salib itu ku kan setia selalu
hidup. Ia akan datang pula, bawaku padanya, ke rumahnya yang penuh mulia. Maka ku tinggikan salibnya, sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia. Mari kita tetap berdiri, kita berdoa. Bapa kami yang telah menyelamatkan kami melalui putra-Mu Tuhan Yesus, pada akhir kebaktian ini kami kembali mengucap terima kasih untuk pimpinan Engkau, sehingga kebaktian kami dapat berlangsung dengan penuh berkat karena pertolongan-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami kembali menyerahkan hidup kami ke dalam pimpinan Engkau. Kiranya ya Bapa, Engkau menolong kami menjadi anak-anak-Mu yang bisa memuliakan nama Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari, baik sebagai pelajar, baik sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, ibu rumah tangga, bahkan hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau sepenuh waktu. Kiranya Engkau memakai kami ya Bapa menjadi saluran berkat rohani yang mengabarkan Injil Tuhan Yesus kepada orang yang ada di sekitar kami, sehingga mereka dapat diselamatkan, dosa-dosa mereka dapat diampuni, dihapus oleh darah Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga berdoa menyerahkan gereja-Mu ini. Kiranya Engkau berbelas kasihan pada gereja-Mu ini, sehingga Engkau menambahkan jiwa-jiwa yang baru kepada gereja-Mu ini, dan juga menambahkan para pelayan Engkau. Kiranya melalui pelayanan dari gereja-Mu ini, nama-Mu dimuliakan. Ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami percaya Engkau akan melindungi kami, menjaga kami keluar dan masuk dalam keadaan baik, karena Engkau akan menolong kami untuk memuliakan nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Amin. Saudara-saudari, silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu.